Mereka menikah karena cinta, tapi bertahan karena anak. Setiap malam, istrinya menangis diam-diam di kamar mandi, menahan perasaan saat suaminya pulang membawa wangi parfum lain. Yang paling menyakitkan bukan perselingkuhan itu, tapi ketika anak mereka bertanya, "Kenapa ayah jarang pulang, Bu?" Disitulah sang istri sadar, ia bukan lagi istri, hanya penjaga rumah dan perasaan anaknya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa absen di bawah kalian dari kota mana saja. Namanya Rina, 32 tahun. Suaminya, Andi, 35. Mereka pacaran 3 tahun sebelum nikah di Masjid Kampung tahun 2015. Andi dulu romantis, bawa Rina jalan ke pantai malam-malam. Janji setia selamanya. Rina percaya, tinggalkan kuliah semester akhir demi nikah. Sekarang tinggal di rumah kontrakan sederhana di pinggir Jakarta, dekat pabrik tempat Andi kerja shift malam. Rafa, anak mereka, baru 6 tahun. Anak tunggal yang lincah, suka gambar superhero. Tiap pagi Rina bangunin Rafa sekolah, masak nasi goreng ala kadarnya. Andi pulang subuh, langsung tidur. Rina kerja freelance desain grafis dari rumah, cukup buat bayar sekolah Rafa. Tapi akhir-akhir ini, Andi sering lembur katanya. Pulang bau rokok campur parfum manis, bukan sabun biasa. Rina pura-pura nggak tahu, tapi hatinya perih. Malam itu, Andi pulang jam 2 pagi. Rina udah pura-pura tidur. Dia cium pipi Rina pelan, tapi Rina baunya lagi. Parfum mahal, bukan yang biasa. Andi mandi cepat, naik ke kasur. Rina bangun diam-diam, masuk kamar mandi. Air mengalir deras nutupin isakannya. Kenapa harus gini terus? Gumamnya sambil pegang perut yang mulai kempes setelah lahiran. Di luar, Rafa tidur nyenyak. Mimpi ayahnya pulang bawa balon. Pagi harinya, Rafa bangun duluan. "Bu, ayah mana? Kemarin janji bawa es krim." Rina senyum paksa. "Ayah capek, Nak. Nanti ya." Andi bangun siang, cuma cium kening Rafa sekilas, lalu buru-buru ke pabrik lagi. Rina lihat dompet Andi jatuh. Ada kwitansi hotel murah di pinggir kota. Nomor wa asing di struk. Hatinya ciut, tapi Rafa lari ke pelukannya. "Bu, ajarin gambar yuk." Rina tahan air mata, peluk erat anaknya. Ini yang bikin dia bertahan. Sore itu, hujan deras. Andi wasingkat, "Lembur lagi malam ini." Rina balas, "Hati-hati." Tapi dia buka chat lama. Lihat foto Andi sama cewek kantor di grup wa tahun lalu. Katanya temen biasa. Rina tutup HP. Masak mie instan buat Rafa. Malam datang lagi. Pintu depan terdengar mobil Andi. Bau parfum menyusup lagi. Rina tarik napas dalam. Pura-pura tidur. Tapi kali ini, dia nggak nangis. Ada sesuatu yang berubah di hatinya. Rina duduk di dapur pagi itu. Kopi dingin di gelas. Rafa udah berangkat sekolah sama tetangga. Andi masih tidur lelap. Rina ambil HP suaminya pelan-pelan dari meja. Pas kode ulang tahun Rafa. Gampang ditebak. Chat terakhir. "Sayang, tadi malam enak banget. Besok lagi ya." Dari nomor tak dikenal. Foto profil cewek rambut panjang. Nama di chat, Mira. Rina scroll atas. Puluhan pesan mesra sejak 2 bulan lalu. Janji ketemu di kosan Mira dekat pabrik. Hati Rina kayak ditusuk. Tapi tangannya gemetar tutup aplikasi. Dia taruh HP balik. Masuk kamar mandi cuci muka. Cermin nunjukin matanya sembab. "Gue harus gimana?" bisiknya sendiri. Ingat omongan ibunya dulu. Nikah itu sabar, Rin. Anak prioritas. Tapi sabar ini sampai kapan? Rina keluar. Lihat Andi bangun menguap. "Pagi, Say. Kopi?" tanya Rina biasa aja. Andi cium pipi. "Iya, lembur lagi malam ini." Rina angguk. Tapi dalam hati, bohong. Siangnya, Rina antar Rafa les menggambar. Di jalan, Rafa cerita. "Temenku bilang ayahnya tiap malam pulang bareng ibu.
Kenapa ayahku beda, Bu? Rina berhenti motor. Peluk Rafa erat. Ayah kerja keras buat kita. Nak, nanti kita doain ya. Rafa angguk polos. Pulangnya, Rina lewat depan pabrik Andi. Lihat Andi naik ojek online, bukan mobil dinas. Menuju arah selatan, bukan lembur. Rina ikut pelan-pelan. Jantungnya deg-degan. Sampai gang sempit. Andi turun di kosan sederhana. Cewek keluar sambut. Peluk mesra. Mira. Rina parkir jauh. Sembunyi di warung. Mereka masuk bareng. Ketawa riang. Rina nahan napas. Air mata netes. Bukan marah. Tapi sedih campur kasihan. Andi dulu janji setia. Sekarang gini. Dia balik pulang. Masak ayam goreng kesukaan Rafa. Sore. Andi pulang telat. Makan duluan. Rina balas singkat. Malam tiba. Andi pulang jam 1. Bau parfum Mira. Rina pura-pura tidur. Tapi kali ini dia pegang pisau dapur di laci bawah kasur. Bukan buat apa-apa. Cuma biar ada pegangan. Rafa mimpi buruk. Teriak, ayah. Andi bangun peluk anaknya. Rina lihat dari balik pintu. Hati luluh sebentar. Tapi besok, dia putuskan ngomong. Pagi cerah. Rina bangunin Andi lebih awal. Bang, kita ngobrol bentar. Andi duduk di pinggir kasur. Mata ngantuk. Rafa masih tidur. Rina tarik napas panjang. Kamu selingkuh ya sama Mira? Andi kaget. Muka pucat. Hah? Siapa bilang? Kamu ngaco. Rina tunjuk HP-nya. Aku lihat kemarin. Kosan dekat pabrik. Foto catnya juga. Andi diam lama. Lalu menghela napas. Rin, maaf. Mira cuma temen curhat. Aku capek kerja. Kamu sibuk sama Rafa. Dia ngertiin aku. Rina geleng kepala. Air mata netes. Curhat kok peluk-pelukan? Pulang bau parfumnya? Rafa tanya terus kenapa ayah jarang rumah. Andi pegang tangan Rina. Aku janji stop. Demi Rafa. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Rina angguk lemes. Oke, tapi beneran stop. Andi peluk erat. Cium kening. Rina percaya lagi. Kayak dulu. Siangnya Andi bawa Rafa main ke taman. Beli es krim. Rafa seneng banget. Ayah pulang cepet dong mulai sekarang. Andi janji. Iya nak. Tapi malam harinya. Andi lembur dadakan. Rina curiga. Tapi diam. Pagi berikutnya. Andi pulang biasa. Nggak bau aneh. Rina senyum lega. Seminggu berlalu normal. Andi pulang on time. Bantu mandiin Rafa. Makan malam bareng. Rina mikir. Mungkin beneran berubah. Tapi suatu sore. Rafa pulang dari sekolah bawa gambar. Bu, ini ayah sama temen cewek di pabrik. Guru lihat dari jendela. Gambar crayon. Andi pegang tangan cewek di kantin pabrik. Rina gemetar. Tanya pelan. Siapa ini nak? Rafa polos. Temen ayah katanya. Cantik ya bu. Rina peluk Rafa. Tapi hatinya hancur lagi. Malam itu Andi pulang. Rina tunjuk gambar. Andi ketawa gugup. Anak kecil ngarang. Itu adiknya Mira. Lagi nganter makan. Rina diam. Nggak percaya. Dia mulai catat jadwal Andi di notes HP. Lihat pola. Selasa Kamis selalu telat. Rina hubungi teman lama di pabrik. Pura-pura nanya lowongan. Andi? Dia sering bolos shift. Katanya sakit. Rina tutup telepon. Duduk sendirian di teras. Hujan gerimis. Gue harus apa? Cerai. Rafa gimana? Pikirannya campur aduk. Besok. Dia putuskan ikutin lagi. Selasa malam. Rina pura-pura sakit perut. Bang, kamu antar Rafa tidur ya? Aku istirahat. Andi angguk. Oksai, besok aku pulang cepet. Begitu Andi keluar kamar. Rina bangun cepet. Naik ojek online. Ikutin motor Andi dari jauh. Jantungnya berdegup kenceng. Andi berhenti di warung kopi pinggir jalan tol. Dekat pabrik. Mira udah nunggu. Naik boncengannya.
Mereka ke kosan yang sama, tangan saling genggam. Rina turun ojek di ujung gang, sembunyi di balik pohon. Dengar suara mereka ketawa dari jendela terbuka. Kamu bilang stop sama istri? Tanya Mira genit. Andi jawab. Iya, dia percaya. Demi anak aja sih. Rina nahan tangis. Rekam suara pakai HP pelan-pelan. Pulang duluan. Dia hapus rekaman itu. Gak mau bukti, cuma pengen tahu pasti. Pagi harinya Andi pulang. Peluk Rina erat. Kamu baikan, say? Rina senyum palsu. Iya bang. Makasih. Rafa lari peluk ayah. Ayah ceritain dong dongeng. Andi cerita sambil sarapan. Rina lihat dari dapur. Hati perih. Tapi Rafa seneng. Siangnya Rina ke dokter kandungan tetangga. Cuma curhat. Dokter bilang, kamu stres Rin, hormon berantakan. Pikirin kesehatan dulu. Rina pulang bawa vitamin. Mulai olahraga pagi biar kuat. Malam Kamis, pola sama. Andi, lembur. Rina ikutin lagi. Kali ini mereka ke hotel murah di Cengkareng. Rina nunggu di parkiran. Lihat mereka check-in bareng. 2 jam kemudian keluar. Andi balik duluan. Rina pulang duluan. Mandi air panas sampai kulit merah. Gue bukan penjaga doang, gumamnya. Besok pagi, Andi bawa kue ulang tahun Rafa yang ke-7. Pesta kecil di rumah. Tetangga dateng. Rafa puas. Terima kasih ayah ibu. Andi foto bareng. Upload IG. Family First hati merah 2. Rina lihat komen Mira like foto itu. Hatinya mendidih. Sore itu Rina chat Mira anonim dari nomor baru. Tahu nggak Andi suami gue? Lo hancurin keluarga gue. Mira balas cepet. Siapa lo? Dia bilang udah pisah rumah. Rina hapus chat. Blokir. Malamnya dia tidur peluk Rafa erat. Andi pulang normal. Tapi Rina nggak bisa tidur. Pikirannya muter. Cerai? Atau konfrontasi besar? Dia mulai cari info pengacara cerai murah di grup wa ibu-ibu. Tapi lihat foto Rafa tidur. Ragu lagi. Hujan deras malam itu. Kayak air mata yang ditahan. Rina mulai berubah pelan-pelan. Nggak nangis lagi di kamar mandi. Malah rajin dandan pagi-pagi. Pakai lipstik merah yang lama nggak dipakai. Andi notice. Wah, cantik banget hari ini, say. Rina senyum tipis. Makasih bang. Aku mau apply kerja full time. Andi kaget. Kenapa? Freelance kan cukup. Rina jawab tegas. Aku pengen mandiri. Demi Rafa juga. Andi angguk setuju. Tapi matanya ragu. Siangnya Rina interview di agensi desain dekat mall. Lolos. Mulai minggu depan kerja jam 9.05. Rafa seneng ibunya kerja. Nanti beliin pensil warna baru ya bu. Rina peluk. Pasti nak. Andi mulai curiga Rina cuek. Malamnya dia tanya. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Dingin. Rina balik tanya. Kamu aja yang sering lembur. Kita jarang ngobrol. Andi peluk dari belakang. Maaf say, aku usaha pulang cepet. Tapi Selasa malam pola lama. Meeting dadakan. Rina nggak ikut lagi. Malah keluar sama temen kantor baru. Nongkrong kopi. HP bunyi. Mira chat Andi. Kangen, kapan ketemu? Rina lihat sekilas pas Andi lupa kunci HP di meja. Pagi berikutnya Rina konfrontasi santai sambil sarapan. Bang, Mira chat lagi ya? Kangen kapan ketemu? Andi panik. Itu spam Rin. Bukan Mira. Rina ketawa kecil. Oke deh, percaya. Tapi dia screenshot chat itu. Simpan di email pribadi. Hari pertama kerja, Rina pakai baju office rapi. Andi antar sampai depan agensi. Hati-hati ya say. Jangan pulang malam. Rina angguk. Tapi dalam hati. Lo aja yang malam-malam. Sore harinya bos Rina. Mas Budi. Ajak tim makan. Budi ganteng. Single. Perhatian. Kamu hebat Rin. Desainnya top. Rina senyum malu-malu. Lama nggak dipuji gini. Malam Andi pulang bau alkohol campur parfum. Rina udah tidur bareng Rafa.
Andi coba peluk, Rina tolak halus. Capek bang, besok meeting pagi. Andi kesel, tidur di sofa. Pagi Rafa tanya, ayah kenapa tidur di luar bu? Rina jawab, ayah capek nak, kita doain. Siangnya di kantor, Budi lunch bareng Rina. Kamu kelihatan stres, ada masalah? Rina cerita separuh. Suami sibuk kerja. Budi pegang tangan sebentar. Kamu kuat Korin. Rina tarik tangan pelan, tapi hati berbunga. Pulang malam, Andi nunggu di rumah galak. Kamu selingkuh ya sama bos? Rina balik marah. Lo yang mulai duluan. Pertengkaran pertama besar. Rafa nangis di kamar. Pagi setelah ribut, suasana tegang. Rina masak sarapan diam-diam. Andi duduk murung. Rafa tarik tangan ayah. Ayah maafin ibu ya, dia capek kerja. Andi peluk anak. Mata merah. Iya nak, ayah salah. Rina lihat dari dapur. Hati luluh sebentar. Mereka makan bareng. Pura-pura biasa. Andi antar Rina ke kantor. Maaf ya say kemarin. Aku janji beneran stop sama Mira. Rina angguk. Buktikan aja bang. Di kantor, Budi notis Rina pucat. Mau cuti? Atau cerita? Rina geleng. Fokus kerja. Tapi chat masuk. Mira kirim foto seksi ke Andi. Rina lihat pas Andi lupa HP lagi. Siangnya Rina pulang duluan ambil baju ganti. Ketemu Andi di parkiran pabrik lagi. Mira naik motor bonceng. Tangan peluk pinggang. Rina nggak ikut. Malah foto dari jauh pakai HP. Pulang. Dia simpan foto di folder rahasia. Malamnya Andi pulang normal. Bawa bunga murah dari pinggir jalan. Buat kamu say. Mulai baru yuk. Rina terima. Masak spesial. Rafa seneng lihat orang tua akur. Tapi 2 hari kemudian, Andi, lembur, lagi. Rina cek lokasi HP Andi via app sharing yang dia pasang diam-diam. Kosan Mira. Rina nggak marah lagi. Malah chat Budi. Ada waktu ngopi. Mereka ketemu di mall. Budi dengerin curhat panjang. Kamu deserve lebih baik Rin. Cerai aja kalau gitu. Rina ragu. Rafa gimana? Budi pegang bahu. Anak ikut ibu biasanya. Kamu kuat. Rina pulang malam. Andi nunggu galak lagi. Sama bos lagi. Rina balik. Iya, curhat. Lo kan sama Mira. Andi mukul meja. Bohong. Aku udah blokir dia. Rina tunjuk foto parkiran. Andi diam terdiam. Rin itu terakhir. Serius? Rina ketawa getir. Udah berapa kali janji? Pertengkaran meledak. Suara keras. Rafa lari keluar kamar nangis. Jangan cerai. Aku sayang ayah ibu. Mereka berdua diam. Peluk Rafa bareng. Malam itu tidur terpisah. Pagi harinya Rina ke pengacara teman. Konsultasi gratis. Bukti selingkuh kuat. Nafkah anak aman. Kamu bisa minta hak asuh penuh. Rina pulang bawa brosur. Simpan di tas. Andi mulai manis lagi. Bantu cuci piring. Ajak Rafa main bola. Rina pura-pura akur. Tapi rencana di kepala. Minggu depan ajuin cerai. Hujan deras malam itu. Rina duduk di teras sendirian. Pegang cincin kawin. Cukup sudah. Rina mulai siap-siap pisah. Dia buka rekening tabungan baru atas nama sendiri. Pindahin uang freelance pelan-pelan. Di kantor, Budi bantu cari kontrakan kecil dekat sekolah Rafa. Ini bagus Rin. 1,5 juta sebulan. Aku bisa antar pindah. Rina senyum. Makasih mas, nanti aja. Andi notis Rina sering keluar malam. Tanya curiga. Kamu lagi apa sih? Sama bos terus. Rina jawab dingin. Kerja. Lo urus diri sendiri. Andi mulai panik. Bawa Rafa ke dokter gigi. Beli baju baru. Rafa seneng. Ayah baik banget akhir-akhir ini. Malam Jumat. Andi pulang bawa kado HP baru buat Rina. Say, maaf semua. Aku blokir Mira beneran. Ini bukti. Dia tunjuk HP-nya kosong chat. Rina lihat.
Tapi tahu Andi punya HP cadangan. Oke bang, tapi gue butuh waktu. Andi peluk erat. Kita mulai lagi yuk. Demi Rafa. Mereka tidur bareng pertama kali dalam seminggu. Andi mesra banget. Rina pura-pura balas. Tapi pikirannya ke pengacara. Minggu depan ajuin surat. Pagi Sabtu, keluarga piknik ke Ancol. Rafa lari-lari di pantai. Andi foto bareng. Rina senyum ke kamera. Tapi hati dingin. Siangnya di mobil pulang. HP Andi bunyi. Rina lihat sekilas. Mira, kamu di mana? Kangen. Andi buru-buru matiin. Rina diam sampai rumah. Malamnya dia konfrontasi. Mira lagi ya? Di piknik aja ganggu. Andi marah. Lo paranoid. Itu sales HP. Rina tunjuk rekaman suara lama dari kosan. Putar pelan. Andi pucat. Rin, hapus itu. Aku salah besar. Rina geleng. Udah telat bang. Gue mau cerai. Andi jatuh lutut. Nangis minta ampun. Demi Rafa Rin. Dia butuh bapak. Rina air mata netes. Lo yang rusak sendiri. Rafa dengar ribut dari kamar. Lari peluk kaki ayah. Jangan pisah. Aku ikut ayah. Rina hancur lihat itu. Mereka peluk bertiga malam itu. Tapi Rina tetap kirim ke pengacara. Besok pagi dateng rumah. Pagi Minggu, pengacara dateng pura-pura teman. Andi kaget lihat dokumen cerai. Rin, pikir lagi. Rina tegas. Hak asuh Rafa ke gue. Nafkah bulanan wajib. Andi tanda tangan gemetar. Mata merah. Rafa main di luar. Nggak tahu apa-apa. Siangnya Andi angkat koper. Cium kening Rafa lama. Ayah sayang kalian. Pintu tertutup pelan. Rina peluk Rafa. Air mata bareng. Kita kuat nak. Rina pindah ke kontrakan kecil dekat sekolah Rafa. 2 minggu setelah Andi pergi. Bantu Budi angkat kardus. Makasih banyak mas. Utang Budi nih. Budi senyum. Sama-sama Rin. Kalau butuh apa-apa bilang. Rumah sederhana. 1 kamar, dapur mini, balkon lihat sawah. Rafa seneng punya kamar sendiri pertama kali. Gambar dinding penuh superhero. Bu, ayah kapan main? Rina jawab pelan. Sabtu ya nak, ayah janji. Andi kirim nafkah tepat waktu. 2 juta sebulan. Cukup buat SPP dan makan. Tapi catnya jarang. Cuma, Rafa sehat. Rina kerja keras di agensi. Naik jabatan junior desainer. Budi sering lunch bareng. Perhatian halus. Beli kopi. Antar pulang hujan. Kamu cantik pas senyum Rin. Katanya suatu malam di balkon. Rina malu. Mas jangan gitu. Baru cerai. Tapi hatinya hangat. Lama nggak dirasain. Rafa mulai biasa tanpa ayah sehari-hari. Tapi Sabtu nunggu Andi datang. Minggu pertama Andi telat. Bawa mainan rusak. Maaf nak. Ayah sibuk. Rafa nangis pelan. Ayah bohong. Rina peluk anak. Andi pergi cepet. Bulan kedua. Andi minta ketemu Rina doang di warung kopi. Rin. Aku nyesel. Mira udah putus. Dia cuma pelarian. Balik yuk. Rina geleng. Telat bang. Rafa udah trauma. Andi tunjuk foto Mira blokir. Serius Rin. Gue kosong tanpa kalian. Rina diam. Ingat malam-malam nangis. Gue bahagia sekarang. Kerja. Mandiri. Andi mata merah. Kasih kesempatan dong. Rina pulang. Cerita ke Budi. Jangan balik Rin. Dia gak berubah. Malam itu Rafa sakit demam. Rina panik bawa RS. Andi datang buru-buru. Pegang tangan anak sampai pagi. Ayah sayang Rafa. Bisiknya. Rina lihat. Hati goyah sebentar. Pagi Rafa sembuh. Andi bawa es krim. Mereka main taman bertiga. Kayak dulu. Rafa ketawa riang. Lengkap lagi keluarga. Rina senyum. Tapi HP bunyi. Wah anonim. Andi selingkuh lagi sama Mira. Hati-hati. Rina hapus. Tapi curiga. Malamnya cek IG Andi.
Foto mesra sama cewek baru di kafe. Caption, New Chapter Hati Merah 2. Hati Rina dingin lagi. Dia blokir Andi semua nomor. Besoknya Budi ajak dinner. Rina setuju. Mulai baru yuk Rin. Mereka jalan tangan bergandengan pelan. Rafa tidur nyenyak di rumah. Rina bisik sendiri. Gue layak bahagia. 4 bulan setelah cerai, Rina resmi pacaran sama Budi. Budi baik. Jemput Rafa sekolah kadang-kadang. Bawa mainan. Om Budi keren bu. Kata Rafa senyum lebar. Rina kerja naik gaji. Beli motor baru buat antar Rafa. Andi masih kirim nafkah. Tapi telat 2 kali. Rafa jarang tanya ayah. Sibuk les gambar. Suatu Sabtu Andi datang mabuk. Pukul pintu keras. Rin, buka. Aku tahu lo sama cowok baru. Rina rekam suara. Panggil polisi tetangga. Andi diusir. Rafa takut nangis di kamar. Budi peluk Rina malam itu. Kamu aman sekarang. Aku ada. Rina angguk. Rasanya tenang pertama kali. Andi minta maaf. Maaf Rin, Mira balik lagi. Gue hancur. Rina blokir permanen. Urus nafkah lewat pengacara. Pengadilan putuskan Andi bayar 3 juta sebulan. Atau di penjara. Andi patuh setelah itu. Rafa ulang tahun ke-8. Pesta kecil di kontrakan. Budi datang bawa kue besar. Rafa peluk. Makasih om. Andi kirim kado via kurir. Rafa seneng tapi bilang, ibu sama om lebih sayang. Tahun berganti. Rina hamil anak Budi. Mereka nikah sederhana di KUA. Rafa jadi flower boy. Aku seneng punya adik bu. Kata Rafa gambar keluarga baru. Ibu, om Budi, dirinya, bayi. Andi datang sidang nafkah. Kurus pucat. Selamat ya Rin. Rafa bahagia kan? Rina angguk dingin. Iya bang. Kamu jaga diri. Andi pergi sendirian. Mira udah tinggalin dia katanya. Rina pulang peluk Budi. Rafa lari sambut. Rumah penuh tawa lagi. Sekarang Rina 35. Punya 2 anak. Bisnis desain sendiri bareng Budi. Rumah sendiri di pinggir Jakarta. Rafa masuk SD favorit. Pintar gambar. Tiap malam keluarga makan bareng. Cerita hari itu. Rina lihat foto kawin lama di laci. Senyum kecil. Dulu bertahan karena anak. Sekarang bahagia karena pilih diri sendiri. Hujan deras malam itu. Tapi rumah hangat. Rafa tidur peluk adiknya. Rina bisik ke Budi. Makasih udah datang. Budi cium kening. Kita selamanya. Pintu masa lalu tertutup rapat. 2 tahun setelah nikah sama Budi, Rina lahiran anak kedua. Cewek namanya Naya. Rumah makin ramai. Rafa 10 tahun udah bantu jaga adik. Bisnis desain mereka berkembang. Punya 2 karyawan. Budi jemput Rina tiap sore. Bawa bunga liar dari pinggir jalan. Kamu hebat say. Ibu 2 anak masih glowing. Rina ketawa. Kamu yang bikin hebat. Malam-malam mereka duduk balkon. Naya tidur di gendongan. Rafa gambar tugas sekolah. Tapi suatu pagi, polisi datang. Ibu Rina? Andi ditangkap mabuk nyetir nabrak pohon. Dia minta ketemu Rafa. Rina kaget. Budi peluk bahu. Dia bilang minta maaf ke keluarga. Rina tolak. Kasih tahu dia urus diri sendiri. Rafa aman di sini. Siangnya Rafa tanya. Bu, ayah kenapa? Teman bilang di berita. Rina cerita pelan. Ayah sakit nak, tapi kita doain dari jauh. Rafa diam. Gambar superhero patah kakinya malam itu. Andi keluar penjara seminggu kemudian. Wah pengacara. Rin, boleh ketemu Rafa? Gue berubah. Ikut rehab. Rina diskusi sama Budi. Kasih kesempatan kecil aja. Demi anak. Sabtu pagi Andi datang ke rumah baru. Kurus banget. Mata bening. Rafa. Ayah minta maaf dulu bikin sedih. Rafa peluk ayah sebentar. Ayah janji nggak mabuk lagi. Andi angguk. Kasih bola baru. Budi awasi dari teras. Rina pegang tangan Naya erat. Andi pergi setelah sejam. Janji datang rutin.
Bulan berikutnya Andi konsisten. Jemput Rafa main bola tiap Sabtu. Rafa seneng. Ayah lebih kurus tapi kuat, Bu. Rina senyum. Tapi curiga. Suatu malam Budi tunjuk wa anonim. Andi lapse lagi. Minum di warung. Rina cek sendiri. Lihat Andi di IG story mabuk sama temen lama. Hatinya perih buat Rafa. Besoknya dia konfrontasi Andi pas jemput Rafa. Stop janji palsu bang. Rafa trauma lagi nanti. Andi nangis. Gue usahain. Mira udah nikah orang lain. Rina tegas. Cari bantuan beneran, bukan kami. Malam itu Rafa tanya. Ayah boleh main lagi? Rina peluk. Kalau ayah sembuh ya nak. Hujan deras lagi. Rina duduk sendirian mikir masa depan anak-anaknya. Rina batasi Andi ketemu Rafa cuma sebulan sekali. Di taman kota netral. Budi setuju. Demi Rafa tutup luka. Andi datang rutin. Bawa buku gambar baru. Ayah belajar sabar sekarang nak. Katanya sambil main layangan. Rafa senyum lebar. Ayah keren. Gambar superhero bareng yuk. Rina awasi dari bangku jauh. Naya tidur di stroller. Hati campur aduk lihat Rafa bahagia. Bisnis desain laris. Rina rekrut desainer muda. Gaji naik. Budi bangga. Kamu bos hebat say. Tapi sebulan kemudian, Andi telat datang. Rafa nunggu layangan kempes. Mata kecewa. Ayah bohong lagi bu. Rina peluk. Mungkin sakit nak. Malamnya polisi telpon. Andi kecelakaan mabuk nyetir motor pinjem. Koma di RSCM. Rina buru-buru bawa Rafa ke sana. Budi urus Naya. Andi penuh selang. Kurus kering. Dokter bilang. Kerusakan hati parah. Butuh donor. Rafa pegang tangan ayah nangis. Bangun ayah. Aku janji rajin sekolah. Rina hubungi keluarga Andi. Adiknya datang dari kampung. Malam itu Rina donor darah. Cocok golongan. Demi Rafa. Katanya ke perawat. Andi sadar 3 hari kemudian. Lemes banget. Rin makasih. Gue gagal bapak. Rina tegas. Pulih dulu bang. Nafkah tetap wajib. Ketemu Rafa kalau stabil. Andi angguk pelan. Mata berkaca. Rafa gambar kartu. Cepat sembuh ayah hati merah 2. Bulan depan Andi keluar RS. Tinggal rehab gratis pemerintah. Dia wa pengacara. Gue ikut meeting rutin sekarang. Jangan kasih tahu Rafa dulu. Rina cerita ke Rafa pelan. Ayah lagi belajar jadi lebih baik. Rafa seneng. Gambar keluarga lengkap lagi. Di rumah, Budi ajak libur ke puncak. Keluarga kecil naik mobil. Naya cekikikan lihat kuda. Rafa tanya malam bonfire. Bu, ayah bisa gabung keluarga lagi nggak? Rina peluk. Kalau ayah buktiin ya nak. Kita doain. Budi senyum dukung dari seberang api unggun. Hujan gerimis mulai. Tapi hati Rina ringan. Andi kirim foto sertifikat rehab pertama. Langkah kecil, tapi nyata. 3 tahun berlalu sejak kecelakaan Andi. Rafa 13 tahun. Juara lomba gambar nasional. Foto di koran sekolah. Andi stabil rehab. Kerja sopir ojek online. Nafkah selalu tepat waktu. Ketemu Rafa tiap bulan di taman. Sekarang bawa gitar ajarin lagu. Ayah bangga kamu pintar nak. Katanya sambil peluk. Rafa senyum dewasa. Ayah juga kuat bu. Kayak superhero. Rina lihat dari jauh. Naya 3 tahun main ayunan. Hati damai. Luka lama pudar. Bisnis Rina Budi punya cabang di Bandung. 10 karyawan. Rumah baru 2 lantai. Rafa punya kamar studio gambar. Budi naik jabatan direktur kreatif. Malam-malam peluk Rina di balkon. Kita berhasil say. Dari nol. Rina cium pipi. Kamu yang bikin sempurna. Suatu minggu, Andi minta izin dinner keluarga lengkap di warung sate pinggir jalan. Rina setuju pertama kali. Meja panjang. Rina, Budi, Rafa, Naya, Andi. Rafa seneng. Semua orang sayang aku. Andi senyum hormat ke Budi. Makasih jaga keluarga gue. Budi balas.
Kita tim demi Rafa. Setelah makan, Andi kasih amplop ke Rafa. Buat kuliah nanti nak. Ayah nabung pelan-pelan. Rafa peluk ayah lama. Ayah jangan minum lagi ya. Andi angguk tegas. Janji. Pulangnya Rafa bilang ke Rina. Bu, ayah berubah beneran. Tapi Om Budi tetap ayah kedua. Rina peluk anak. Air mata bahagia. Malam itu hujan deras. Tapi rumah penuh cahaya. Rina duduk sama Budi. Naya tidur di pangkuan. Dulu gue bertahan karena anak. Sekarang semua bahagia karena pilih benar. Andi foto bareng Rafa doang. Upload 2 status. Anakku pahlawan ayah hati merah 2. Rina lihat. Senyum kecil hapus notif. Hidup lanjut. Rafa masuk SMA seni. Naya mulai TK. Bisnis ekspansi Jogja. Tiap tahun dinner keluarga tradisi baru. Mereka menikah karena cinta. Bertahan karena anak. Dan bahagia karena maaf serta waktu. Pintu masa lalu terbuka tipis. Cukup buat angin segar. Hujan reda pagi itu. Pelangi muncul di timur.